Informasi lain, pemirsa, jajanan Ciki Ngebul sedang populer karena tampilannya memikat ternyata berdampak buruk pada kesehatan. Pasalnya tambahan nitrogen cair bukan untuk konsumsi langsung, melainkan bahan pembeku makanan secara cepat. Kami kemas dalam Infus, informasi untuk sehat. Wah, kalau tampilannya menarik gini, siapa yang tidak tertarik untuk mencobanya? Ini nih pemirsa, yang biasa kita sebut jajanan Ciki Ngebul atau Icebook. Tapi sayangnya makanan dengan konsep menarik ini justru memakan korban, utamanya anak-anak. Seperti yang ada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ada 7 anak yang mengalami mual dan muntah serta perut kembung. Ditambah lagi pada 21 Desember lalu di Bekasi, Jawa Barat, seorang anak balita harus menjalani operasi karena lambungnya mengalami kebocoran. Di IGD, di pemeriksaan fisik, memang khas perutnya sangat membuncit. Lalu kita lakukan pemeriksaan penunjang. Di situ kita lakukan foto ronsen perut 3 posisi dan didapatkan memang ada udara di rongga perut. Kalau begitu sebenarnya dari mana sih asal asap yang muncul? Ya, camilan ngebul sedianya mengadaptasi dari teknik molekular gastronomi yang mentransformasi fisiokimiawi dari bahan pangan. Salah satu bahan yang dipakai adalah nitrogen cair. Ketika berada dalam suhu ruangan, suhu nitrogen cair sangat rendah, mencapai minus 195 derajat Celcius. Sebenarnya bukan karena senyawanya, tapi lebih karena ada perubahan fisika yang terjadi di situ, sehingga itu berefek pada organ-organ di dalam tubuh kita. Sesuai regulasi peraturan BPOM nomor 20 tahun 2020, nitrogen cair digunakan sebagai bahan penolong proses seperti bahan pendingin. Pada makanan itu sebenarnya tidak direkomendasikan, tetapi pada proses pembuatan industri seperti misalnya pembuatan es, karena kan memang penggunaan nitrogen itu adalah lebih cepat membekukan ya. Lantas, apa dong bahayanya jika dikonsumsi pada makanan secara langsung? Tetapi nitrogen kan secara kimianya itu dia tidak menimbulkan keracunan gitu, tetapi efek fisikalnya yang kita harus waspadai. Penyimpanan nitrogen cair pun harus sesuai standar, menggunakan tabung khusus. Kalaupun dipakai untuk menghiasi makanan, itu adalah asapnya dan baru boleh dimakan jika asapnya sudah hilang. Langkah antisipasi yang bisa dilakukan adalah yang pertama, lebih memantau lagi makanan apa saja yang dikonsumsi oleh sang anak saat berada di luar rumah, seperti di sekolah ataupun di tempat wisata. Yang kedua, pastikan lagi jika memberi makanan ataupun cemilan kepada sang buah hati adalah cemilan yang sehat. Dan yang terakhir, membawa bekal makanan bergizi seimbang ke sekolah itu dirasa jauh lebih baik dan juga lebih aman. Dari Jakarta, Tabita Putri dan Oki Erdan melaporkan.